Ya baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah sistem pakar dengan anggota sebagai berikut: Christian Salamu, Nadila, Saldriani, Wiyai, Rusdi, Yayanti Gusanjaya, Susi Lydia Malakwar, Pascalina Ensmori, Janet Naseme, dan Norce Kambu. Di sini kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Kami akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi kami yang kami buat untuk tugas sistem pakar dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit dan Hama pada Tanaman Pepaya dengan metode charting vector berbasis web. Karena aplikasi kami masih menggunakan localhost, jadi yang pertama-tama kita siapkan yaitu XM. Kemudian XM-nya kita aktifkan. Ya baik, ketika sudah aktif, untuk kita start, kita masuk ke browser kita. Lalu kita ketikkan localhost atau folder atau nama link dari aplikasi kami. Kita enter. Ya baik, di sini ini merupakan tampilan dari user di mana terdapat tampilan aplikasi kami yaitu Sistem Pakar Diagnosis Penyakit dan Hama pada Tanaman Pepaya. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu beranda, menu diagnosis, menu keterangan, dan menu tentang. Di sini yang pertama yaitu karena sesuai dengan judul kami yaitu Sistem Pakar Diagnosis Penyakit, maka di sini user akan menggunakan untuk mendiagnosis penyakit yang terjadi pada tanaman pepaya. Aplikasi kami ini yang digunakan oleh dua item yaitu user dan admin. Di sini ketika user ingin melakukan diagnosis penyakit, maka dia akan klik pada diagnosis dan dia akan diarahkan kepada diagnosis penyakit yang sudah ada dalam aplikasi kami atau bahkan sudah tertera di dalam aplikasi ini. Di sini juga terdapat ada gejala-gejala. Pertama, dia punya nomornya, kode gejala, dan pilihan kondisi. Di sini yang dimaksud yaitu ada pilihan jika sesuai, pasti ya, hampir pasti, dan ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang kita akan pilih atau user pilih sesuai dengan gejala yang terjadi pada tanaman pepaya. Contoh misalnya di sini kita pilih tiga gejala ya. Yang pertama kita pilih daun berwarna kuning, kita pilih pasti ya. Kemudian kita pilih yang ketiga yaitu daun berwarna perak-perakan, kita pilih hampir pasti ya. Yang ketiga kita pilih buah bintik hitam, yaitu gejala. Kita lihat ini penyakit apa yang akan muncul atau terdeteksi oleh aplikasi kami. Kita pilih kemungkinan besar ya. Kemudian setelah pilih kondisinya, maka kita klik tombol yang di bawah ini seperti share untuk kita mendapatkan hasil dari gejala yang telah kita pilih. Itu penyakitnya apa namanya atau penyakit apa itu. Ya, baik. Di sini hasil dari diagnosis yang kita pilih tadi, pertama 3 gejala ya. Yaitu dia punya kode G001, G003, G006. Nama gejala yaitu daun menguning, daun berwarna perak-perakan, buah bintik hitam. Hasil diagnosis yaitu jenis penyakit yang diderita oleh tanaman pepaya adalah kutu sisik, yaitu 40%, di mana detailnya adalah kutu sisik adalah hama yang terbentuk dari oval dan tubuhnya ditutup cangkang dan berwarna coklat, hitam atau putih. Kutu sisik biasanya dijumpai di urat, daun atau batang.
Di sini adalah dia punya saran, yaitu bagaimana cara pencegahan terhadap kutu sisik ini tersendiri. Kemudian di sini kemungkinan lain juga bisa masuk ke busuk buah, yaitu penyakit juga 24%. Busuk akar dan pangkal batang 20%, tunggau 16%. Tetapi dia lebih dominan kepada kutu sisik yaitu 40% sesuai dengan gejala yang kita pilih. Iya, ini merupakan tampilan atau hasil dari aplikasi kami tentang bagaimana kita memilih gejala sekaligus melihat penyakit apa yang terdapat pada tanaman pepaya. Jika kita ingin mencetak hasilnya, kita tinggal klik cetak, lalu kita hubungkan ke print. Lalu dicetak, kita tinggal di print aja ya. Kita kembali, kita akan masuk kepada yaitu menu admin. Ini merupakan menu user, maka kita masuk kepada menu ya admin. Ketika kita ingin masuk ke admin, di sini kita akan klik login. Nah, di sini kita diarahkan kepada tampilan dari menu login, di mana kita harus masuk ke username dan password dari admin itu. Contohnya kita masukkan admin, passwordnya. Di sini passwordnya salah, ada keterangan, maka diarahkan untuk ulang lagi. Kita akan klik ulang lagi, maka dia akan kembali kepada menu halaman login. Kita akan masukkan username, passwordnya, lalu kita klik login. Nah, masih salah lagi, kita akan coba lagi. Kita login. Ya, berarti tadi passwordnya salah ya. Jadi kita sudah benar passwordnya, lalu kita masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini terdapat yaitu ada beberapa menu juga, yaitu data admin, data penyakit, data gejala, pengetahuan, pos keterangan, dan riwayat. Jadi kalau di sini merupakan dia punya keterangan dari aplikasi kami, yaitu keterangan misalnya adminnya hanya 1 orang, total pengetahuannya ada 21, penyakitnya hanya yang dideteksi ada 8 penyakit, dan gejala yang terdapat pada aplikasi ini ada 21 gejala. Sini kita akan masuk pertama, yaitu data penyakit. Kita klik, lalu di sini ada 8 data penyakit yang kami isi dalam aplikasi kami. Nah, di sini ada 8 penyakit. Kalau kita ingin tambah penyakit, bisa klik tambah penyakit. Jika kita ingin merubah keterangan dari penyakit atau detail penyakit, bahkan saran penyakit, kita tinggal klik ubah. Jika kita ingin menghapus, maka kita klik hapus. Maka nama penyakit yang kita klik hapus, dia akan terhapus. Kemudian kita masuk ke data gejala. Ya, di sini merupakan data gejala seperti yang tadi. Kalau kita ingin tambah gejala, maka kita klik tambah gejala. Data gejala juga terdapat 21 gejala, yaitu ya, jadi 21 gejala ya yang terdapat pada tanaman pepaya. Jika kita ingin mengubah salah satu dari gejala ini, maka kita tinggal klik ubah. Jika kita ingin menghapus, maka kita bisa klik hapus. Maka salah satu gejala yang kita klik ubah, dia akan terubah. Contohnya macam kita klik
ubah, maka di sini ada keterangan nama gejala, lalu ya jika kita ingin mengubah, maka kita akan klik ubah dan kita akan diarahkan ke halaman ubah gejala. Setelah kita ubah, lalu kita simpan. Baik, jadi jika kita ingin menghapus nama gejala atau gejala-gejala, kita tinggal klik hapus. Jika kita ingin mengubah, maka kita klik ubah. Dan apabila kita ingin menambah gejala-gejala, maka di sini kita tinggal klik tambah gejala, lalu diarahkan ke tampilan halaman untuk menambah gejala. Kita tinggal isi nama gejalanya, lalu kita simpan. Kita akan ke menu yang berikut, yaitu menu pengetahuan. Di mana menu pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bentuk penyakit, gejalanya apa, dan IMB dan MD-nya berapa. Nah, di sini contohnya misalnya nama penyakit kutu sisik, gejalanya daun menguning, dia punya MB-nya 0,8 atau 0,8, kemudian dia punya MD-nya 0,4. Jika kita ingin mengubah, kita juga bisa klik ubah. Jika kita ingin menambah atau menghapus, kita harus bisa klik hapus, maka gejala dan nama penyakit serta MB dan MD-nya bisa terhapus. Apabila kita ingin menambah pengetahuan tentang penyakit dan gejala serta MD dan MB, kita bisa klik tambah basis pengetahuan. Ini adalah 21 pengetahuan, yaitu dari 8 penyakit terdapat 21 gejala yang dijadikan sebagai pengetahuan. Dari masing-masing gejala bahkan penyakit memiliki nilai MD-nya yang berbeda-beda. Kita masuk ke menu yang berikut, yaitu menu keterangan. Ya, menu keterangan ini bertujuan untuk memberikan keterangan terkait penyakit yang terdapat pada tanaman pepaya. Contoh, misalnya kutu sisik, dia punya keterangan dari kutu sisiknya itu seperti apa, itu penyakit apa, dan pencegahan terhadap penyakit ini seperti apa, itu terdapat pada menu keterangan. Dan jika kita ingin merubah nama penyakit, bahkan keterangan, bahkan cara pencegahannya, kita bisa klik rubah. Jika kita ingin menghapus, maka kita klik hapus. Dan apabila kita ingin menambah keterangan terkait penyakit-penyakit yang kita tahu, maka kita bisa klik tambah pods. Kita akan lanjut kepada menu riwayat. Ya, menu riwayat ini bertujuan untuk di mana admin bisa melihat bahkan mendapatkan data sudah berapa banyak user yang menggunakan aplikasi ini. Contohnya di sini ada beberapa data di mana terdapat data dari yang didapat oleh admin ketika user mengakses aplikasi ini. Di sini kita lihat ada datanya, dan di sini dia punya nama penyakit, nilainya, dan detailnya. Jadi kita klik detail, maka muncul apa penyakit atau hasil diagnosis yang telah dilakukan oleh user. Jadi yang user lakukan yaitu dia mendapatkan hasil diagnosis yaitu kutu sisik, dan masih banyak lagi data-data yang telah diakses oleh user. Di sini ada beberapa, yaitu 14 ini telah kami akses, dan ini memiliki grafik di mana dari hasil ini yang lebih dominan penyakit yang diketahui atau yang diakses oleh user, kebanyakannya itu terjadi pada penyakit kutu sisik. Yaitu dia memiliki bobotnya 64% dan busuk buah 36%. Jadi ini merupakan data dari aplikasi yang diketahui oleh admin, di mana ketika user mengakses aplikasi kami atau aplikasi tersebut, maka datanya akan secara otomatis terbaca dan tersimpan dan hanya diketahui oleh admin.
Ya baik, ini mungkin penjelasan dari tutorial aplikasi kami tentang sistem pakar deteksi penyakit dan hama pada tanaman pepaya yang menggunakan metode certivector berbasis web. Kiranya penjelasan atau tutorial bahkan aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan dan teman-teman yang menonton. Dan sekian dari kami. Bila terdapat kesalahan dalam penjelasan tutorial kami, mohon dimaafkan. Sekian dan selamat pagi.